Pesona Indonesia selalu memukau, tak pernah ada habisnya. Kali ini saya ingin membuktikan satu di antaranya. Ujung Kulon menjadi salah satu kawasan taman nasional di barat Pulau Jawa yang menyuguhkan keindahan alam dan satwa di dalamnya. Salah satunya satwa langka yang dilindungi Sondaicus rhinoceros atau badak Jawa yang merupakan mamalia purba terbesar. Berdasarkan data di tahun 2019, jumlah badak Jawa di Ujung Kulon hanya sekitar 68 ekor. Ya, butuh waktu 3 jam perjalanan laut untuk menuju ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dari Dermaga Taman Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikit membosankan berlama-lama di atas kapal. Tapi, demi sebuah petualangan besar, rasa bosan tak akan mengalahkan semangat ini. 3 jam berlalu, akhirnya kapal yang saya tumpangi mulai merapat ke sebuah pulau yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ini adalah Pulau Pecang. Pemandangan pantai pasir putih dan lautnya yang begitu jernih memukau saya. Sungguh menakjubkan. Ya, inilah surga di ujung Pulau Jawa. Wow, saya baru aja sampai di Pulau Pecang Ujung Kulon. Kaget banget, speechless banget karena baru sampai aja udah disambut sama hamparan air laut yang begitu jernih. Nah, sekarang saya mau ketemu sama kawan saya di Pulau Pecang. Pastinya juga menyimpan begitu banyak pesona di dalamnya. Pesona Indonesia, pesona Ujung Kulon. Halo Pak Mu, apa kabar? Baik. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Betul. Gimana perjalanannya? Melelahkan? Gelombangnya besar nggak? Jangan-jangan nanti mabuk. Wah, ombaknya sih tadi nggak begitu besar. Aku Ya. juga nggak mabok tadi di jalan. Cuma tadi sempet bosan aja tuh Pak. 3 jam ngapain ya kan? Perjalanannya, Di oke. perjalanan di kapal. Tapi begitu aku sampai sini, wah udah terbayar semua dengan pesonanya Pulau Itu Pecang. belum seberapa. Oh ya? Di sini masih banyak objek yang menarik yang bisa Wah, disaksikan. siap. Pak Mu mau Oke antar aku ya? Oke, sekarang kita istirahat dulu ya. Oke. yuk. Yuk. Pagi ini saya akan menjelajah kawasan hutan hujan tropis Pulau Pecang. So sweet. Pemirsa, pagi ini saya disambut dengan satwa-satwa yang ada di Pulau Pecang. Pagi ini saya disambut dengan monyet, biawak, dan juga tadi ada babi hutan. Biasanya sih di sini juga sering terlihat ada rusa-rusa yang menyambut tamu-tamu di pagi hari. Nah, hewan-hewan di Pulau Pecang ini memang sering beraktivitas secara bebas di sini. Karena memang inilah rumah mereka. Dan kita hanyalah tamu mereka. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman nasional pertama yang diresmikan di Indonesia, serta diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1991. Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran yang sangat besar terhadap pelindungan keanekaragaman hayati.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Kawasan ini juga menjadi habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup satwa langka Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa. Keberadaan satwa langka inilah yang membuat saya antusias menjelajah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, semoga saja perjalanan kali ini menjadi keberuntungan saya untuk dapat berjumpa dengan badak Jawa. Ekosistem daratan, pesisir, dan laut Ujung Kulon memang sungguh mempesona. Tapi siapa menyangka, di balik keindahan ini Taman Nasional Ujung Kulon pernah hancur lebur akibat letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Bertahun-tahun kemudian ekosistem di wilayah ini pulih kembali secara cepat. Hingga pemerintah Hindia Belanda menetapkan Ujung Kulon sebagai kawasan suaka alam pada tahun 1921. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menetapkan Ujung Kulon sebagai Taman Nasional pada tanggal 26 Februari 1992. Di tengah hutan, Pak Mumu menunjukkan saya sebuah pohon besar yang konon merupakan tanaman pertama yang tumbuh setelah kawasan ini hancur akibat letusan Gunung Krakatau. Nah ini pohon kiara. Wah, besar banget Pak. Ini Betul. udah berapa tahun pohonnya Pak? Ini diperkirakan sekitar 135 tahun. 135 tahun. Karena pohon kiara ini dia berada dari sejak Gunung Krakatau meletus. Jadi semua daratan Pulau Pucang terluluh lantahkan, tinggal pohon satu-satunya sebagai saksi bisu ini. Wah, berarti dia yang menyaksikan dan Oke. masih ada sampai sekarang ya Oke. Pak ya? Ini adalah ikon untuk Pulau Pucang, bisa naik. Oh, kita bisa naik ke Boleh, sini, boleh. Pak? Bisa naik ke sini. Bisa berpose di sini. Oh gitu, nanti Oke. kita coba naik ya Pak Oke ya? Oke. Dan kalau dikelilingi ini sampai 30 orang. Sampai 30 berpegangan orang. tangan. Wah, gitu. Ya. Seru-seru, nanti kita coba Oke. juga ya. Oke, sip. Nanti. Boleh. Pak, saya coba naik ya? awas hati ya. Oke. Tak lengkap rasanya jika datang ke tempat ini tak mengabadikan gambar di atas pohon kiara. Setiap pengunjung yang datang selalu mengabadikan momen ini. Dari Pulau Pecang, kita akan melanjutkan perjalanan menjelajah Taman Nasional menuju Padang Pengembalaan Cidaun. Cidaun berjarak tak jauh dari Pulau Pecang, hanya sekitar 15 menit perjalanan laut menggunakan kapal.
Sebagai kawasan konservasi, Cidaun memiliki peranan penting dalam menjaga habitat satwa di ujung kulon. Di padang pengembalaan inilah tersedia beragam jenis tanaman yang menjadi makanan satwa-satwa liar. Biasanya saat pagi dan sore hari mereka akan berkumpul di sini. Sehingga mereka tidak akan mengganggu ketersediaan makanan di dalam hutan bagi satwa yang dilindungi seperti badak Jawa. Nah, pemirsa, di sebelah sana sedang ada kawanan banteng yang sedang mencari makan. Memang biasanya kawanan banteng ini mencari makan pada pagi dan juga sore hari. Biasanya selain banteng juga ada aneka satwa lain yang mencari makan di sini, seperti babi hutan, merak, dan juga satwa lainnya. Nah, memang dahulunya di tempat ini juga sering ditemukan badak Jawa atau badak bercula satu. Namun belakangan ini sudah mulai jarang ditemukan keberadaannya di area ini. Nah, sekarang kita lihat dulu ya banteng yang sedang mencari makan. Dahulu, padang pengembalaan ini juga sempat menjadi salah satu tempat bagi kehidupan satwa harimau Jawa sebelum akhirnya dinyatakan punah. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Menara Pengamatan Padang Pengembalaan Cidaun. Pak Agus, biasanya hal-hal pengamatan apa saja sih yang dilakukan di Padang Pengembalaan Cidaun ini? Ya, biasanya petugas datang ke tempat ini untuk mengamati dan memonitor satwa liar yang ada di sini. Di antaranya yang biasa berkumpul di tempat ini adalah banteng. Ada yang jantan biasanya berwarna hitam dan yang betina berwarna coklat. Dan ini bisa kumpul di padang pengembalaan ini bisa 20 sampai 30 ekor dan kumpul pada pagi hari atau sore hari. Baik. Selain itu juga kita ditemukan kadang-kadang satwa liar lainnya ya. Di antaranya adalah beberapa jenis burung, rangkong, elang, ada merak, Baik. dan juga ada sekitar sini juga ada monyet ekor panjang, ada lutung, dan kadang-kadang ditemukan juga satwa badak yang melintas ke sini. Baik. Dan juga pernah petugas yang melihat ini ada macan tutul yang lewat ke sini. Pernah terdata gitu ya di padang pengembalaan ini. Padang pengembalaan ini ya, Iya, Pak ya. Padang betul. pengembalaan ini sebetulnya dibuat difungsikannya untuk apa sih, Pak? Ini khusus untuk banteng terutama ya untuk merumput, untuk menghindari terjadinya persaingan antara satwa badak dan banteng. Baik. Di mana banteng ini menyukainya adalah rumput. Kalau seandainya rumputnya ini tidak dipelihara, nanti akan terjadi persaingan untuk makanannya karena si makanan badak itu juga akan dimakan oleh banteng. Tapi kalau ini padang pengembalaan ini dipelihara, ya nanti si banteng ini merumputnya lebih banyak di sini, jadi tidak terlalu banyak mengganggu untuk makanan-makanan badaknya. Baik. Demikian itu. Baik, berarti petugas juga memelihara padang pengembalaan ini ya, Pak ya? Ya, betul, Baik, betul. untuk menjaga ekosistem yang memang ada di sini. Iya. Ke sejumlah spot yang menarik untuk bersnorkeling. Salah satunya di sekitar Pulau Pecang. Tak hanya keragaman satwa di dalamnya, terumbu karangnya juga memukau pengunjung. Namun kini pesona bawah laut ujung kulon mulai mengalami kerusakan akibat ulah tangan manusia. Jika hal ini tak segera mendapat penanganan serius,
maka bukan tidak mungkin kita tidak akan dapat menikmati keindahan alam bawah laut Ujung Kulon. Gak cuma alam yang bersahabat, cuaca malam hari ini di Ujung Kulon juga sangat bersahabat. Pas banget nih untuk nikmatin malam di Camping Ground Ujung Kulon. Setelah seharian tadi kita udah menjelajah ke tempat-tempat yang mempesona di Ujung Kulon. Dan malam hari ini sambil ditemenin nih sama kesukaan saya, pisang goreng. Cobain nih, enak. Cobain nih, cobain. Makan. Enak kan? Asik banget ya di sini ya. Wis, enak banget. Kang, mau kemana? Mampir sini Kang, makan pisang. Ya, makasih. Kita mau melakukan pengawasan pantai. Nanti tolong apinya dijaga karena sekarang musim kemarau takutnya terjadi kebakaran. Oh gitu. Siap Kang, Akang mau pengawasan pantai. Iya, betul. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Oh gitu, kalau gitu saya ikut ya. Siap, boleh. Aku titip jaga apinya ya. Ayo, berangkat. Kang, emangnya kenapa sih Kang kok pantai harus dijagain malam-malam? Jadi gini, karena memang aktivitas para pelanggar itu bukan hanya terjadi di siang hari, kadang malam hari pun mereka melakukan aktivitas tersebut. Jadi dan akses ini, pantai ini juga merupakan akses yang mudah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Oh gitu. Iya. Emang biasanya ada pelanggaran apa aja sih Kang di sini Kang? Biasanya yang terjadi sih pelanggaran seperti pengambilan madu hutan, terus penjeratan burung, penjeratan kancil, dan pengambilan buah rotan. Oh gitu. Iya. Bahaya juga berarti ya Kang ya? Iya betul, makanya kami selalu standby 24 jam untuk menjaga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Oh gitu. Masih ada satu pulau lagi yang menjadi bagian kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Adalah Pulau Handelem. Sebuah pulau yang juga memiliki keanekaragaman hayati di dalamnya, termasuk dengan keberadaan Sungai Cigenter, sebuah sungai yang berada di tengah laut. Di pulau inilah menjadi rumah bagi satwa badak Jawa. Semoga kali ini saya beruntung dapat berjumpa langsung dengan badak Jawa. Meski rasanya begitu sulit untuk bertemu karena sifat badak yang pemalu, mereka akan menjauh jika mendengar suara yang dianggap mengganggu. Perjalanan saya di Pulau Handelem ini akan ditemani Pak Trisno. Pak Trisno merupakan petugas RPU. Keberadaannya bersama anggotanya sangat penting dalam menjaga wilayah konservasi Ujung Kulon dari tindak gangguan yang biasa mengganggu perlindungan badak Jawa. Ternyata anggotanya merupakan masyarakat sekitar yang dilatih dengan teknik penanganan tindak gangguan. Sebelum RPU terbentuk di tahun 99, banyak sekali aktivitas perburuan liar di sini, termasuk perburuan badak Jawa. Pak Trisno bersama timnya rutin melakukan pengawasan yang bersifat mobile. Ada 7 unit tim yang dikerahkan. Biasanya mereka mempersiapkan perbekalan untuk 15 hari di dalam hutan. Jika mereka menemukan kasus tindak gangguan kawasan, RPU akan segera berkoordinasi dengan Polair atau Polsek terdekat. Kondisi hutan dengan pepohonan besar yang rapat dan lembab menjadi tempat yang ideal bagi badak Jawa.
Semakin masuk ke dalam hutan, Pak Trisno mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaan badak Jawa. Mulai dari bekas patahan tanaman yang menjadi makanan badak Jawa hingga jejak kakinya. Ntar Pak, ini kita ketemu jejak badak nih. Oh, ini ada jejaknya, Pak? Tapaknya ya, ini tapak badak nih. Oh, ini Pak tapaknya, Pak. Ya, ini tapaknya nih. Ini kita bisa tahu, Pak, kira-kira umurnya berapa dia, Pak? Kurang dari 1 minggu ya. Kurang dari 1 minggu ya. Ya, Untuk ini- usia badaknya itu sendiri ya, kira-kira ini berapa? terbuktikan masih ini ya, untuk usia. Nanti kita coba ukur dulu Oh, ya. oke, Pak. Mas Andri tolong diukur ya jejaknya ya. Oke. Ini selalu kita ukur ya, kuku kiri, kuku kanannya, kuku depan. Nanti kita bisa prediksi usia. Juga kita lihat arahnya, nanti kita ikuti lagi. Barangkali ditemukan tanda-tanda lain dari Tanda lain dari jejak ini. Berarti kita Ya, bisa betul. prediksi arah dia kemana ya, Pak ya? Betul. Jadi kita tahu nanti prediksi usia ya. Ini ukuran jejak 25-24 cm. 25-24. 25 ya. untuk sisi depannya, Pak. FF-nya. Sisi depannya 25. Untuk kuku depannya ini 10 cm. Untuk AA-nya WW-nya ini. WW ya. Aksennya ini 8 cm. 8 cm. 8 cm. Berarti ini jejak ukuran 25-24 cm ini, Pak. Oh, berarti ini termasuk sudah dewasa, Pak Sudah ya? termasuk badak Sudah dewasa. badak dewasa karena Baik. sudah di atas 20 ya, 20 ke cm. atas, ya. Oh, gitu. Ini Kalau berarti jejak termasuk anak itu yang masuk ke remaja itu ukuran 19-20. 19 sampai Itu- 20 cm. ya, Nah, itu berarti remaja. ini kita berhasil sudah ketemu dewasa nih. udah badak yang dewasa. Iya. Lewat sini belum lama, kurang lebih 1 minggu ya, Pak ya? Kurang lebih, kurang Wah, dari 1 kurang minggu. dari 1 minggu. Nah, ini arahnya kemana, Pak? Nah, nih. Tadi arahnya kemana? Dek? Arahnya itu tadi ke arah, coba kita lihat dari sini. Dilihat dulu dari situ, ya. Cara melihatnya ini. Arahnya Ini kuku depan berarti dia menuju arah 140 derajat. 140 berarti ke sana ya. Berarti ke sana. Nah, kalau kita ke sana Kita berarti kesana lagi, mungkin Mbak. kita bisa ketemu jejak-jejak lainnya ya, Pak ya? Syukur-syukur bisa ketemu. Syukur bisa ketemu yang lain lagi. individunya, Oh, ini. ya. Wah. Yuk kita jalan lagi. Oke, Pak. Saya duluan ya. Yuk, monggo silahkan. Tak jauh dari bekas jejaknya, Pak Trisno menunjukkan saya sebuah kubangan besar yang ternyata menjadi tempat berendam badak Jawa. Di sini masih nampak kotorannya yang sudah bercampur lumpur. Untuk mempertegas keberadaan badak Jawa, kali ini Pak Trisno langsung mengajak saya menuju Sungai Cigenter. Biasanya tepi sungai menjadi tempat yang nyaman bagi badak untuk berendam. Untuk menyusuri sungai, kami harus menggunakan kano atau jukung yang hanya dapat ditumpangi sekitar 8 orang. Saya diminta untuk tetap tenang. Sungai sedalam 6 meter ini berair payau. Airnya cukup tenang sehingga kano yang kami tumpangi tak perlu melawan arus. Ya, inilah Amazonia Banten. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang menyusuri Sungai Cigenter yang ada merupakan ini sungai yang ada di tengah-tengah laut. Nah, di sini memang suasananya sunyi dan sepi karena kita memang dianjurkan untuk tidak bersuara kencang karena takutnya akan menakuti badak. Jadi ini merupakan habitat asli badak yang sering kita jumpai. Nah, di Sungai Cigenter ini biasanya ya Pak ya, pada sore hari ini kita bisa menemukan mereka sedang mandi, betul ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu sama badak di sini, di Sungai Cigenter. Dalam kehidupannya, badak Jawa memerlukan tempat tertentu seperti kubangan lumpur dan sungai dangkal tenang untuk berenang. Hutan yang teduh disukai sebagai tempat bernaung dari teriknya matahari dan berlindungnya dari kejaran manusia yang berniat membunuhnya. Ini lorong ya. Ya. Lorong itu jalur badak. Oh, ini merupakan- habis makan ya, habis berjuang, badannya penuh lumpur, dia itu lorongnya jalur untuk masuk ke sungai. Masuk ke sungai. Nah, di sini dia berendam. Berendam biasanya ya Pak Mandi, ya. membersihkan badan, terus menghilangkan lumpur-lumpur yang nempel di badannya. Baik, nah ini merupakan jalan akses badak untuk menuju Sungai Cigenter. Tuh.
juga sering kita proteksi terus, kita patrol terus ya, supaya aman kawasan ini. Betul. Di tengah perjalanan, Pak Trisno mengajak saya menepikan kano. Iya, semoga saja habitat satwa langka ini dapat terus terjaga.